Baik pemirsa TV yang dimuliakan Allah, kita kembali di usaha menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Kalau ada pertanyaan silakan SMS atau telepon sebagaimana yang telah dilakukan tadi oleh Pak TM Yakub, seorang intelektual yang usianya sekarang sudah mendekati 80-an, namun beliau masih sehat, pernah bertemu dengan saya di Ulekaring. Ya, Pak TM Yakub, dan beliau orang yang banyak ilmu memang ya. Mungkin dari Abi masih ada pertanyaan. Iya. Jadi kalau zaman sekarang ada undang-undang. Apakah pada Rasulullah itu ada undang-undang seperti Undang-Undang 45? Bagaimana undang-undang Rasulullah? Iya. Kemudian ada undang-undang apakah siapa-siapa Perdana Menterinya? Menteri-menteri ya. Iya. Iya, yang jelas undang-undang Rasulullah itu adalah Piagam Madinah, konsensus. Jadi dibuat oleh Rasulullah untuk melindungi semua orang. Ya. Orang Yahudi dan orang Nasrani mendapat perlindungan dari negara Rasulullah. Mereka tidak boleh diusir, tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh dibunuh, tidak boleh memperkosa hak-haknya. Sehingga orang-orang Yahudi Madinah sebenarnya sudah senang dengan undang-undang Rasulullah ini. Tetapi kemudian pimpinan mereka, Ka'ab bin Ashraf, berkhianat dalam perang perang Bani Mustalik ya. Orang-orang Yahudi itu berkhianat, berpihak kepada orang munafik. Setelah itulah Rasulullah mengusir mereka. Tapi diusir oleh Rasulullah bukan keluar dari negara Rasulullah. Diusir dari kota ke kampung. Ke Badar. Ke Badar diusir. Badar itu ke utara Madinah. Tidak boleh lagi mereka itu tinggal di Madinah karena mereka sudah berkhianat kepada negara. Mereka berpihak kepada orang-orang musyrik dan bekerja sama dengan orang-orang munafik untuk mengalahkan Rasulullah. Dan Ka'ab bin Ashraf itu dibunuh. Dibunuh karena memang sudah berkhianat. Tetapi kita lihat orang-orang Najran itu hidup aman, beragama Kristen, tidak diusir oleh Rasulullah. Maka dalam Islam ya, tidak boleh juga kita mengusir orang-orang yang non-Islam. Di Indonesia ini juga mendapat perlindungan ya, itu berdasarkan Islam. Sebelum ada Republik Indonesia kan sudah ada negara-negara Aceh ya. Kerajaan Aceh, Kerajaan Mataram, Kerajaan Sriwijaya dan sebagainya. Juga tidak mengusir orang-orang Cina yang non-Islam, tidak mengusir. Karena mereka tidak memerangi kita, malah mereka itu menjadi pedagang di kota-kota. Seperti Rasulullah hablum minan nas. Kan ada ayat Rasulullah itu, ayat lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi tidak ada pemaksaan. La ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan dalam beragama. Tidak ada. Agama Islam tidak pernah memaksa. Kalau memaksa itu kan orang tidak ikhlas beribadah. Kalau ibadah tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah. Kalau ada Allah tidak bikin juga ada neraka. Rasulullah pun tidak pernah memaksa Islam kepada Abu Talib, pamannya. Kepada Abu Lahab, pamannya juga. Tidak. Ada Haris, pamannya juga. Cuma kurang populer. Haris ini kurang populer pada paman juga. Paman Rasulullah. Tidak dipaksa. Jadi sudah jelas ya. Sejak surah sudah ada begitu. Sudah jelas. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sudah jelas. Agama Islam ini sebagai petunjuk dan sudah jelas juga yang ghayy, yang sesat gitu kan.
Pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya barangkali sudah masuk lagi SMS, kita baca betul dari Bapak Said ya. Bapak Said di mana nih? Bapak Said. Bapak Said saja nih. Saya banyak teman Said. Said yang mana ya? Ustaz, saya ingin bertanya apakah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ya memerangi orang-orang kafir, merampas hartanya karena Rasulullah miskin gitu ya. Itu Pak saya tidak benar. Tidak benar. Rasulullah memerangi orang-orang kafir itu dua sebab. Yang pertama karena orang kafir itu memerangi Rasulullah. Jadi bukan Rasulullah yang memulai. Yang kedua Rasulullah tidak miskin. Tidak miskin lagi, waktu kecil beliau miskin. Tapi kemudian beliau kaya ya. Allah yang memberikan kekayaan kepada Rasulullah ya. Ada di dalam Al-Qur'an disebut kami dapati engkau dalam keadaan miskin kemudian kami kayakan, kami beri harta. Ilam fa'agna. Kami dapatkan engkau dalam keadaan miskin. Fa'agna, kami kayakan engkau. Jadi Rasulullah kaya dengan harta ghanimah, rampasan perang. Apalagi Rasulullah sebagai kepala negara. Kaya Rasulullah. Oh ya, dari Abi tadi lupa kita jawab satu ya. Apakah di zaman Rasulullah sudah ada menteri-menteri gitu kan? Istilahnya mungkin istilahnya belum ada. Tetapi yang bekerja sebagai urusan luar negeri, yang bekerja sebagai urusan dalam negeri, yang sebagai panglima perang itu sudah ada semua. Istilahnya belum ada ya. Baik pemirsa TV, sangat menarik. Waktu sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan bermanfaat bagi kami sendiri dan bagi pemirsa semua. Terima kasih kepada Abi Husaini yang telah mendampingi saya begitu lama ya. Dengan ikhlas lillahi ta'ala. Semoga Allah membalas jasa-jasa Abi Husaini dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup doa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.